semangat untuk mengikuti pembelajaran dan juga bahagia ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran pembuatan pola. Tapi hari ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh Mbak Sasha. Silahkan Mbak Sasha, perkenalkan diri Mbak Sasha. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sasa Anika. Saya mahasiswa Pendidikan Teknik Busana 2017 dari Universitas Negeri Yogyakarta yang saat ini sedang menjalankan praktik pendidikan di SMK Negeri 1 Tol. Ya, jadi nanti kurang lebihnya selama 3 bulan ya Mbak ya? 3 bulan Mbak Sasha akan menemani kita terutama pada mata pelajaran pengetahuan bahan tekstil dan juga dasar desain ya. Baik, tidak perlu bertele-tele lagi. Jadi kita langsung saja. Jika minggu lalu kita mengenal bagaimana atau apa yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengambil ukuran belajar ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, jadi terdapat beberapa peralatan yang harus Anda persiapkan ya. Salah satunya adalah metalin ya. Jadi usahakan Anda semua sudah menyiapkan metalin. Kemudian ada beberapa hal lagi yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah buku catatan ya. Lalu ada penggaris ya, penggaris apapun boleh, 30 cm boleh. Kemudian ada juga meterban ya. Ini akan membantu kita dalam mengukur tubuh ya. Baik, kita langsung saja. Jadi perlu diperhatikan pula sebelum kita mengambil ukuran badan ya. Jadi baju ataupun jaket ya ataupun jam tangan ya itu harus dilepas dulu dari tubuh modelnya ya. Silakan jaketnya bisa dilepas dulu. Oke, jaketnya sudah dilepas. Kemudian kita menggunakan meterban ini untuk mengikat bagian pinggangnya ya. Jadi ini untuk sebagai penanda letak pinggang kecilnya. Oke. Nah, untuk jika Anda tidak ada meterban, bisa menggunakan jenis tali apapun ya yang ada di rumah. Yang penting bisa dipergunakan untuk menandai bagian pinggangnya ya. Sebenarnya ketika kita mengukur ya, terdapat beberapa titik di bagian tubuh yang perlu diberikan tali seperti ini ya. Itu dinamakan dengan body line. Jadi garis pada tubuh itu disebut dengan body line-nya. Jadi misalkan di sini ya. Jadi ada bagian lingkar badan, kemudian lingkar pinggang dan juga panggul ya. Nah, ini disebut dengan body line ya. Tapi ketika kita mengukur badan seseorang cukup dengan memberikan di bagian pinggangnya saja. Oke, kita langsung mengukur. Jadi di sini ada kurang lebih 20 ukuran yang akan kita ambil ya. Dimulai dari yang pertama adalah lingkar leher ya. Jadi lingkar leher ini bisa saya pakai jilbab ya. Jadi kalau lingkar leher itu dilingkarkan di sekeliling leher. Jadi ya, perlu diperhatikan juga ketika memegang metalin. Jadi ukuran yang terkecil itu ada berada di tangan kiri ya, dan yang ukuran yang besar itu berada di sebelah kanan. Jadi kita lingkarkan untuk bagian leher di sekitar sini. Ya, tidak perlu terlalu dikencangkan seperti ini. Biasa saja, jadi tidak terlalu longgar tapi juga tidak terlalu kencang ya. Jadi seperti ini ya, kita peroleh kurang lebih 39 cm ya. Itu cara mengukur lingkar leher. Lanjut ke ukuran yang selanjutnya adalah lingkar badan. Nah, lingkar badan kita ukur di sekeliling badan terbesar. Cara
4 jari di sini ya. Tapi jika kita masukkan 4 jari ya, itu ukurannya akan berbeda. Jadi jari kita itu kalau milik ibu mungkin 4 jari itu ada 5 cm ya. Sementara kelonggaran itu biasanya kita tambahkan 4 cm. Jadi cukup diukur pas saja ya. Kemudian nanti kita tambahkan kelonggaran 4 cm ya. Tapi ketika mengukur jangan terlalu ditarik ya, ataupun terlalu longgar. Jadi usahakan rata dan pastikan metode tidak melintir ya, atau mungkin terlipat. Jadi kita ukur ya, kurang lebih ini 91, kita tambahkan 4 cm jadi kurang lebih 95 cm. Baik, lanjut ke lingkar pinggang. Nah, lingkar pinggang kita ukurkan pada pinggang terkecil. Jika mengukur lingkar pinggang ini untuk kebutuhan misalkan untuk membuat rok ya, jadi cukup diukur pas ya, bisa ditambahkan 1 cm. Nah, jadi kurang lebih 74 cm ya. Kemudian lingkar panggul. Lingkar panggul kita ukurkan di sekeliling panggul terbesar ya. Jadi bisa diperhatikan di bagian sini, kita bisa mengamati ya, kira-kira di mana letak panggul terbesar. Untuk bagian panggul juga sama, ditambahkan kelonggaran kurang lebih 4 cm ya. Ya, kita peroleh 105 cm. Kemudian ke lingkar kerung lengan. Nah, lingkar kerung lengan kita ukur di sekeliling lengan seperti ini ya. Jadi bisa diperhatikan jangan terlalu turun ke bawah, jadi pas di perbatasan antara lengan hingga bahu ya. Nah, untuk kerung lengan bisa ditambahkan kelonggaran kurang lebih 2 cm. Jadi kita peroleh 46 cm. Lanjut ke lebar bahu. Nah, untuk lebar bahu kita ukurkan dari bahu tertinggi, jadi perbatasan antara leher dengan bahu sebelah sini hingga bahu terendah ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita peroleh 12,5 cm. Oke. Kemudian lanjut ke lebar punggung ya. Lebar punggung berada di belakang. Oh iya, perlu diperhatikan ya, ketika kita mengukur yang sebenarnya itu model jangan sampai kita putar-putar ya, nanti pusing ya. Tapi untuk kesempatan kali ini karena kita menghadap kamera ya, supaya kalian lebih jelas, jadi modelnya terpaksa kita putar ya. Tapi ketika yang sebenarnya jangan sampai modelnya diputar-putar, tapi kita yang memutar. Oke. Untuk mengukur lebar punggungnya dari tengkuk yang belakang sebelah sini, jika Anda perhatikan ya, di belakang pasti ada tulang yang menonjol di bagian belakang ya. Itu kita turunkan kurang lebih 8 cm ya. Kemudian kita ukur melintang seperti ini ya, hingga jadi batas lengan ya, seperti ini. Dan kita peroleh 36 cm ya, itu untuk lebar punggung. Kemudian untuk panjang punggung, panjang punggung kita ukur dari tulang yang belakang sini yang menonjol ya, kita ukur dari situ hingga batas pinggang. Nah, kegunaan Veterband ini adalah untuk mempermudah kita di mana batas pinggang tadi ya. Jadi kita ukur hingga batas Veterband yang tadi kita pasang. Kita peroleh di sini 34 cm ya. Baik,
Lanjut ke panjang sisi. Untuk panjang sisi kita perlu bantuan penggali. Jadi ini membuat kita lebih mudah. Jadi penggalinya kita sempitkan di sini, ya, seperti ini. Jangan terlalu naik ke atas, biasa saja. Dan nanti malah menggalnya kesakitan. Oke, lalu kita ukur dari ujung penggaris ini. Jadi di bawah ketiak ya, di bawah ketiak hingga batas pinggangnya. Nah, batas pinggangnya juga di letak yang pattern tadi kita pasang. Ya, jadi kurang lebih 15 cm. Oke, jika sudah penggarisnya bisa kita letakkan kembali. Lanjut ke lebar muka. Lebar muka itu letaknya di sebelah sini ya. Jadi untuk mengukur lebar muka, jika Anda perhatikan di bagian bawah leher terdapat lekukan di sini ya, dinamakan dengan lekuk leher. Lebar mukanya dari lekuk leher kita turunkan 5 cm ya. Jadi lekukannya tadi kita turunkan 5 cm, kemudian kita ukur melintang seperti ini ya. Kita ukur hingga batas pertemuan antara lengan ya. Jadi ketiak sebelah sini. Kurang lebih kita peroleh 34 cm. Lanjut ke panjang muka. Jadi panjang mukanya dari lekuk leher sampai batas pinggang ya, seperti ini ya. Jadi kalau lekuk panjang leher, panjang muka maksud saya, itu adalah diukur dari lekuk leher hingga batas pinggang. Kemudian jika lebar muka kita ukur turun dari lekuk leher 5 cm, lalu kita ukur melintang di sebelah sini ya. Oke, lanjut ke panjang lengan. Nah, panjang lengan kita ukur dari batas antara bahu dan juga lengan. Jadi di puncak sini ya, dari puncak lengan kita ukur hingga di mana kita menginginkan panjang lengan tersebut. Jadi terkadang ada seorang customer yang ingin membuat baju lengan pendek, ada juga yang baju lengan panjang. Jadi disesuaikan dengan panjang keinginan customer ya. Jadi kita ukurnya dari puncak lengan. Baik, lanjut ke lingkar ujung lengan ya. Lingkar ujung lengan kita ukur dari pergelangan tangan sekitar sini ya. Nah, cara mengukurnya tinggal kita lingkarkan saja di sekitar ujung lengan ya. Untuk ukurannya ini bersifat opsional, jadi kita sesuaikan juga dengan keinginan pelanggan. Tapi jika ini untuk kebutuhan seperti manset ya, bisa kita ukur pas ya, karena manset itu memiliki karakter dia pas di ujung lengannya ya. Jadi mengelilingi pas ya, tidak ada pelonggaran. Paling kalau pelonggaran bisa kita tambahkan 1 cm ya. Jadi kita ukur di sini seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke panjang gaun ya. Untuk panjang gaun ini ada yang cara mengukurnya dari belakang. Jadi dari lekuk leher yang belakang, tulang yang menonjol di bagian belakang leher sampai panjang gaunnya ya. Tapi ada juga yang cara mengukurnya dari lekuk leher depan hingga panjang gaun yang diinginkan ya. Jadi tinggal kita ukurkan saja, misalkan dari lekuk leher hingga ke panjang lengan yang panjang gaun yang diinginkan. Oke, kemudian panjang rok ya. Untuk panjang rok bisa kita ukurkan dari pinggang ya, dari pinggang sampai ke panjang rok yang diinginkan. Bisa itu pendek, bisa itu panjang ya. Kadang perlu juga kita menanyakan modelnya. Biasanya ada yang suka untuk memakai rok itu turun pinggang ya. Jadi tidak pas di pinggang atas, tapi ada juga yang menginginkan untuk memakai roknya itu sedikit turun pinggang ya. Jadi bisa kita tanyakan terlebih dahulu pada customer biasanya menggunakan roknya di mana ya. Ketika misalkan
tinggi panggul kita ukur dari pinggang, ya, dari pinggang di sini sampai batas panggul terbesar. Ya, jadi kita ukur dari batas pinggang sebelah sini hingga batas panggul terbesar. Jadi kita bisa melihat ya, lebih di mana batas panggul terbesar. Ya, misalkan di sini kita peroleh lebih 18 cm. Ya. Kemudian lanjut ke tinggi dada. Ya. Untuk tinggi dada kita ukur dari puncak tertinggi ya sampai ke batas pinggang. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ya. Ini biasanya digunakan untuk keperluan membuat kupnat. Ya. Jadi biasanya kalau kita mengamati baju atau blus, ya itu kan bisa pas badan karena ada kupnat di bagian sisi, ya, agak ke tengah sedikit, ya, di bawah payudara. Nah, ini maksudnya kita mengukur tinggi dadanya, ya, kurang lebih seperti ini cara mengukurnya. Kemudian lanjut ke jarak dada. Nah, jarak dada juga ini diperlukan ketika kita mengambil ukuran supaya ketika pembuatan polanya jadi nanti bisa lebih sesuai. Jadi jarak dada itu kita ukur dari puncak tertinggi ya dari payudara ya. Jadi kita ukur dari sini ke sini. Jadi jarak antara puncaknya itu berapa cm ya. Di sini kita peroleh kurang lebih 18 cm. Oke. Lanjut setelah jarak dada ke tinggi duduk ya. Tinggi duduk kita perlu menggunakan bantuan kursi. Jadi untuk mengukur tinggi duduk kita perlu menggunakan bantuan kursi ya. Tapi usahakan jangan menggunakan kursi yang busa atau yang semacam itu karena nanti nanti akan kesulitan ketika menentukan ukurannya. Karena busa itu kan dia tidak datar ya, tapi bisa naik turun. Ya, jadi kita pergunakan kursi yang kayu atau mungkin yang besi dan lain sebagainya. Ya. Lalu kita ukur dari pinggang, ya, batas yang kita ban tadi, hingga kursinya, ya, dari batas tinggi duduknya, ya, jadi sejajar dengan kursi. Kita peroleh di sini kurang lebih 29 cm ya. Kemudian jika sudah juga, oke, ukuran yang terakhir adalah lingkar pesak ya. Untuk lingkar pesak ini Mbak Sasha pakai rak, jadi mungkin bisa pakai saya saja. Kita mengukur sendiri, jadi Mbak Sasha giliran mengukur saya coba. Nah, untuk lingkar pesak kita ukur jadi meterin yang pertama ya, jadi meterin yang ukuran lebih kecil di batas pinggang yang depan, kemudian mengelilingi ya di sini sampai ke batas pinggang yang belakang ya. Dan ini berfungsi ketika kita membuat celana. Jadi ketika kita membuat celana perlu mengukur lingkar pesak ya, supaya kita tahu ukuran dari lingkar pesak ini. Jangan sampai ketika kita membuat celana jadi lingkar pesaknya terlalu kecil ya, atau terlalu naik jadi malah kecepit ya. Istilahnya seperti itu. Jadi ukuran ini sangat diperlukan ketika kita membuat celana ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, itu dia tadi 20 ukuran badan yang perlu Anda pelajari ya. Jadi harapannya ketika Anda melihat video ini juga sambil mengukur, boleh mengukur ibunya ya, atau mungkin adiknya bisa dimintai tolong untuk jadi modelnya ya. Kemudian jangan lupa persiapkan alat-alatnya tadi. Jadi selain tadi mengukur, jangan lupa untuk dicatat setiap ukurannya ya. Kemudian nanti hasil ukuran tersebut dapat dikumpulkan ke link yang sudah disiapkan nanti ya. Baik, saya kira cukup sekian video untuk kali ini ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat selama mungkin di rumah saja ya.
dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.